dipersembahkan oleh Permata Bank. Ada orang yang hidupnya sudah enak, tidak kekurangan suatu apapun, tetapi mau belusukan ke kampung-kampung atau desa-desa miskin untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Termasuk salah seorang arsitek terkenal yang karyanya dibayar mahal, mau meluangkan waktu, pikiran, perasaan, dan uangnya untuk membantu masyarakat yang terpinggirkan. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Mari kita simak liputan berikut ini. Nama saya Ridwan Kamil. Sehari-hari pada dasarnya saya adalah arsitek profesional. Lulusan arsitektur Bandung tahun 1997 ini sempat mengenyam pendidikan di University of California, Berkeley. Namun setelah menggondol Master of Urban Design, Emil muda kembali ke tanah air. Ia langsung mendirikan jasa konsultan perencanaan arsitektur dan desain di Indonesia. Untuk mewujudkan itikat baiknya itu, Emil tak ingin sendiri. Ia pun merangkul banyak pemuda berpotensi yang tergabung dalam komunitas di Bandung khususnya. Bahkan sebagai penggiat, tak henti ia terus menyosialisasikan kemanusiaan lewat sebuah acara talkshow radio di Bandung, Jawa Barat. Saya dan kawan-kawan di kantor, di komunitas melakukan sebuah inisiatif dalam bentuk komunitas kreatif, dalam bentuk membantu masyarakat miskin kota, memperbaiki lingkungan juga, membantu warga-warga korban bencana alam juga, dan seterusnya dalam kapasitas kreativitas dan arsitektur di mana saya sehari-hari bergerak seperti itu. Ia pun turut memberikan bantuan untuk para penyandang cacat dengan mendesainkan masjid megah khusus untuk para penderita disabilitas itu. Tak hanya itu, tumbuh suburnya imajinasi yang terus berkembang membuat sang arsitek menemukan terobosan baru lainnya, yaitu menghijaukan kota dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitarnya untuk ditanami berbagai tanaman. Tak butuh waktu lama, kegiatan berkebun dengan mengusung konsep urban farming ini terus berkembang ke daerah lain, hingga pada akhirnya kegiatan ini menjadi sebuah komunitas besar dan bermoral dinamai dengan Indonesia Berkebun. Itu tadi kisah tentang tamu kita. Dan mari kita berikan aplaus untuk Ridwan Kamil. Iya, terima kasih Kang Emil. Pangling ya. Kang Emil, boleh tahu profesi Anda sebagai seorang arsitek ya. Tapi di luar itu saya dengar banyak sekali kegiatan sosial Anda. Bisa ceritakan sedikit apa saja yang Anda lakukan di balik profesi Anda sebagai arsitek? Ya, sehari-hari misalnya saya arsitek profesional, mengerjakan desain rumah, masjid, gedung, mengajar juga di ITB sebagai dosen. Tapi di luar itu, karena tadi konteks di Indonesianya negeri indah banyak masalah tadi, kemanapun saya pergi masalah itu selalu saya lihat di depan mata gitu. Sehingga banyak inisiatif saya coba lakukan dalam konteks itu. Tapi saya dengar juga bahwa Anda membuat rumah ramah gempa. Artinya tahan gempa ya, kalau ada gempa tidak akan hancur atau rusak. Terus kemudian Anda buat sekolah, terus kemudian apalagi yang Anda tadi masjid ya? Betul, jadi Indonesia itu kan secara takdir banyak gunung berapi, salah satu terbanyak di dunia. Jadi gempa bumi itu akan selalu, menurut saya akan datang mungkin besok, minggu depan, tahun depan dan seterusnya. Sehingga saya bermimpi Indonesia itu kayak bangsa Jepang yang siap terhadap bencana takdir tadi. Kemudian terakhir yang paling menantang sekarang itu saya bersama teman-teman akan mendesain pesantren dan masjid untuk tunanetra
Ini mungkin pertama di dunia ya, ada kelompok tunanetra sekitar 100 orang nantinya akan bermukim, ingin hidup mandiri, ingin menunjukkan ke dunia bahwa mereka bisa mandiri dengan cara berkelompok. Itu lokasinya di perbatasan Garut dan Tasik. Garut. Dan saya dengar ada sebagian dari teman-teman Ya, yang ada hadir di sini ya. dari Umi Maktum Iya. di bawah bimbingan Ibu Fatimah juga yang mewakafkan tanahnya untuk masjid dan pesantren itu juga. Iya. Itu proyek paling sulit Bang Andi. Iya. Tapi sebelum itu saya tentu ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu. Anda dengan karya-karya Anda yang mahal-mahal itu, jadi kalau saya lihat ini rancangan siapa? Wah, ini Ridwan Kamil. Dan mereka mengaku membayar mahal untuk hasil. Gosip itu Bang. Oh, gosip ya. Tapi saya percaya sekali itu. Artinya Anda kan harusnya bisa hidup enak nih, ya. Dengan uang yang Anda dapat, kemudian dengan karya-karya Anda, dan karya Anda sudah mendunia, itu Anda bisa melakukan apa saja untuk diri Anda sendiri. Lalu apa yang menggerakkan Anda untuk mau mengorbankan waktu, pikiran, dan saya yakin pasti perasaan, karena pengalaman saya membantu orang-orang juga itu korban perasaan, Betul. ya. Dan uang Anda. Nah, kenapa Anda mau melakukannya? Apa yang menggerakkan hati Anda? Saya sempat beruntung kerja di luar negeri, di Amerika dan di Hong Kong. Waktu kerja di sana, fokus hanya sebagai arsitek karena negara mengurusi semua urusan-urusan keseharian. Waktu saya pulang 2004, ternyata saya melihat kemiskinan masih banyak, kebodohan, kekumuhan, masalah lingkungan. Sehingga kalau saya diam saja itu sebenarnya lebih ke nggak enak hati gitu Bang Andi. Mengingkari hati nurani Anda. Ya, di depan mata ada masalah dan saya tahu mungkin ada dua solusi yang bisa saya lakukan, terus saya tidak melakukan gitu. Jadi ada lebih karena itu satu. Kemudian juga nasihat dari ibu ya bahwa hidup adalah berbagi atau to live is to give itu juga salah satu yang selalu saya pegang. Berbagi itu tidak harus uang. Tunggu, ini nilai-nilai yang Anda dapatkan dari ibu. Ya kebetulan ibu hadir juga di sini. Boleh ibunya Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, boleh berdiri? Iya, itulah ibu yang hebat itu. Terima kasih. Ya, silakan duduk lagi. Jadi ibu ini melahirkan anak yang luar biasa, Bu. Kembali ke Indonesia berkebun. Ya. Ini gagasannya apa sih, boleh tahu? Bagaimana masyarakat kota yang demikian besar mengkonsumsi alam bisa melakukan sesuatu yang menyelamatkan alam juga dalam keterbatasannya. Bahwa orang kota bisa jadi produsen juga, bukan hanya konsumen. Tapi urban farming ini menariknya menyelesaikan banyak hal. Idealismenya ya, menghijaukan kota tadi, mengurangi orang stres. Karena katanya kalau orang kota stres, ketemulah dengan pohon, daun, sayuran, stresnya tuh turun Bang Andi. Gitu. Jadi itu penting. Yang ketiganya ada unsur ekonominya. Karena kalau berhasil dipanen, itu bisa dijual, menghasilkan penghasilan tambahan, atau bisa dipakai konsumsi sendiri, mengurangi biaya bulanan. Jadi keuntungannya banyak. Sekarang gerakan Indonesia berkebun sudah 25 kota. Gitu. Alhamdulillah. Tapi apa tantangan terberat yang Anda hadapi dalam mengembangkan konsep Indonesia berkebun ini? Masih banyak, karena orang Indonesia sehari-harinya pesimis ya Bang Andi ya. Jadi banyak skeptis gitu, ini sih tren aja, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Itu awal-awal saya mengalami istilahnya keraguan-raguan seperti itu. Tapi nama juga eksperimen, saya yakin saya bisa, ternyata alhamdulillah gitu. Sekarang 25 kota terakhir di Papua bergabung di Fak-Fak Berkebun, itu adalah member terakhir ya, menjadi kota ke-26. Menarik karena selain Indonesia berkebun, seorang Ridwan Kamil masih melakukan banyak sekali kegiatan sosial dan kemanusiaan. Salah satu yang tadi disebutkan adalah masjid dengan huruf Braille. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Tunggu dulu, Anda kan bangun masjid juga waktu ada Gunung Merapi meletus ya. Tapi mengenai masjid untuk tunanetra, Anda bilang terinspirasi oleh teman-teman tunanetra